Sekarang ini infak. Kata Quran, pahalanya paling minimal seperti menanam satu benih, tumbuh satu biji, tumbuh 7 tangkai, maaf ya. Dari 7 tangkai, setiap tangkainya 100 kebaikan. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Jadi ketika antum keluarkan misal 1.000 rupiah, maka di sisi Allah nilainya 700 kali lipat dari itu. 700 kali lipat. Paling minimal. Jangan berhenti sampai sini baca ayatnya. Teruskan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan. Bagi siapa? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Ustaz, saya ibu rumah tangga maksudnya, yang sehari-hari membantu suami berdagang dan penghasilan kami lebih dari cukup. Alhamdulillah. Lebih dari cukup, ingat. Lebih dari cukup. Artinya, antum punya kelebihan dari harta yang Allah titipkan kepada antum. Ketika antum berani mengatakan lebih dari cukup, maka ini tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang lebih itu mesti menjadi bekal akhirat antum. Quran surah ke-28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Ya, lihat kalimatnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi sebagai kisah untuk mengenang Qarun yang dulu, yang kekayaannya lebih dari cukup, bahkan lebihnya lebih daripada antum, lebih. Yarhamukallah. Yang kuncinya tidak sanggup dipikul oleh para bodyguardnya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kuncinya aja sulit dibawa oleh bodyguardnya. Kemana-mana bawa kunci, bawa kunci, bawa kunci. Tayyib. Apa yang terjadi? Turunlah kemudian ayat Quran untuk memberikan kisah kepada kita bagaimana harta itu diposisikan kalau lebih daripada cukup. Ternyata bukan untuk kebanggaan. Qarun dulu pernah pamer, Pak, dan pamernya itu jagoan. Ya, berangkasnya banyak, kuncinya aja banyak. Di bodyguardnya setiap jalan dengan Qarun cuma bawa kunci. Di Qarun kemana-mana cuma nunjukin, hei, saya nih bodyguard bawa kunci. Antum punya bodyguard jagain antum. Qarun tidak, bawa kunci. Begini, ingin tunjukkan kepada orang, dan dia pamer kekayaan, ria dan sebagainya. Maka turun ayat tadi untuk meluruskan. Sekarang tiba-tiba, maaf, lihat kalimat dalam asbabun nuzul ada kaidah begini. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum yang berlaku dalam satu ayat itu berdasar keumuman maknanya, bukan tentang khusus sebabnya. Ayat ini khusus sebabnya menyebutkan kisah Qarun, tapi hukum di situ berlaku umum bagi orang-orang setelahnya. Artinya, kalau ada orang-orang lebih dari cukup dititipkan harta oleh Allah, maka mohon maaf, hukum ayat ini berlaku bagi dirinya. Dan Allah berikan contoh Qarun pada saat itu. Qarun kaya, pamer, sombong, ria. Terus antum kaya, pengen ikutan pamer, antum telat. Karena antum keduluan oleh Qarun. Dan antum keterlaluan, karena harta antum tidak sekaya Qarun. Dan antum mohon maaf, keterlaluan yang kedua, sangat keterlaluan yang kedua. Kenapa? Mohon maaf, karena Qarun ketika bangga, maaf, hartanya cukup berlimpah luar biasa. Dia bangganya dengan menggunakan harta-harta yang lewat dan lebih daripada kita sekarang. Harta antum lebih sedikit daripada Qarun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Dan tahan untuk penelpon, kita sempurnakan dulu ini supaya tidak putus jawaban di sini. Ya. Nah, jadi ketika ada harta berlebih, maka lihat rumus Qurannya. Mohon izin teman-teman sekalian, dan mohon teman-teman di panitia bisa mematikan dulu kalau ada saluran tersambung saat saya menjelaskan, sehingga tidak mengganggu juga bagi para pemirsa yang sedang menyimak jawaban yang kami sampaikan. Antum harus pandai melihat titipan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau ilmu Allah titipkan pada kita, berarti dengan ilmu itu surga antum ada di situ. Kalau ada tenaga, titipkan, surga antum ada di tenaga antum. Kalau dengan harta, berarti surga antum ada di situ. Ini bicara tentang harta. Lihat kalimatnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan dari harta yang kami titipkan, carilah kemudian surga antum lewat harta itu. Maka lihat apa kewajibannya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Pertanyaannya, bolehkah saya membantu keluarga saya yang miskin tapi sifatnya terus-menerus? Ya, karena suami saya sepertinya kurang berkenan karena terus-menerus itu. Pertama, boleh. Boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Disebut dengan infak namanya. Ya, saya turunkan dulu. Infak dibagi dua, ada wajib, ada sunnah. Saya turunkan dalilnya dulu ya, supaya bisa dipahami dengan baik. Bismillah. Boleh saya hapus dulu ini? Alhamdulillah. Apa susahnya bilang boleh ya? Wah, alhamdulillah. Saya yang hapus, saya yang tulis, saya terangkan, sampaikan dalilnya. Baik. Alhamdulillah. Dulu saat ada kajian Quran Sunnah Solution,
Ya, biasanya ada seorang bernama Asikin. Asikin itu duduknya dekat papan tulis ya. Jadi begitu selesai baru kemudian dihapus. Semoga Allah ampuni Asikin. Satu, tentang harta. Bismillah. Ada yang sifatnya wajib dibagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan zakat. Terkait harta, sifatnya kewajiban sesuai dengan kadarnya berdasarkan haulnya. Dalil untuk pengeluarannya di Quran surah ke-9 ayat 103. Kepada siapa dikeluarkan? Dalilnya Quran surah 9 ayat ke-60. Selesai. Sifat wajib yang kedua, ada yang disebut dengan infak. Sifatnya infak wajib. Infak wajib sering disingkat dengan nafkah. Nafkah itu dari infak. Ya, seakar dengan kata infak, jadi nafkah. Ini bahasa Arabnya. Seakar dengan infak. Infak wajib diberikan pada keluarga. Suami berinfak kepada istri dan anak-anaknya. Maka infaknya sifatnya wajib. Jelas ya? Nafkah wajib bagi suami diberikan kepada keluarganya. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak, nafkah. Bagaimana caranya kewajiban ini bisa ditunaikan dengan baik? Maka Allah tidak sekedar memberikan kewajiban tapi memberi jalan supaya dia mendapatkan bagian dari nafkahnya. Maka cara mendapatkan nafkahnya, kalau ingin standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin lebih cepat Quran surah kedua ayat 172. Kalau antum belum melangkah, rezekinya sudah bersiap mendatangi antum, Quran surah ke-7 ayat 96. Ini poinnya. Baik, ingat, ketika suami bekerja, berusaha, ini turunan ayatnya, bukan sekedar kerja, tapi sifat kerjanya disebut dengan nafkah. Kalau istri sama-sama ingin kemudian bekerja, menyalurkan hobi dan sebagainya, dia tidak disebut dengan pekerjaan nafkah, bukan. Nafkah itu hanya untuk suami, ketika dia keluar bekerja. Kalau istri ingin ikutan kerja, maka sifat kerjanya tidak disebut dengan nafkah, beda, lain. Apa turunan konsekuensinya? Nafkah di rumah misalnya ada suami, istri, kemudian anak misalnya 3. Ketika suami bekerja untuk mencari nafkah, maka setiap keringatnya, setiap tenaganya akan terhitung kemudian diberikan oleh Allah rizki bagian dari pencarian nafkahnya untuk semua anggota keluarga ini. Maka Allah turunkan yang cukup. Lihat, cukup bukan banyak. Bukan banyak, karena banyak itu relatif. Ada orang sudah banyak, gak cukup-cukup. Silakan cek. Kedudukan tinggi, harta banyak, rekening banyak, rumah luas, mobil banyak, masih korupsi juga. Gak pernah cukup. Ini, lihat, yang cukup diberikan pada keluarganya. Ingat, demi Allah saya katakan, Quran tidak pernah mengatakan ketika Allah memberi pada orang miskin. Selalu mengatakan cukup. Quran surah ke-53 ayat 48. Huwallazi aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seorang hamba itu kaya atau cukup. Gak ada miskin. Ketika antum merasa miskin, maka dibantu oleh Allah supaya keluar dari zona kemiskinan itu. Caranya berikan zakat. Makanya zakat ketika dikeluarkan salah satu golongannya miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih miskin juga, kasih infak. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini ya wal aqrabin wal yatama wal masakin. Masih kurang, kasih sedekah supaya keluar dari kemiskinan. Zakat diberikan, infak diberikan, sedekah diberikan. Masih miskin juga, antum perlu dikasih apa lagi? Ya. Atau yang salah, antum ngasihnya bukan ingin membebaskan dia dari kemiskinan, tapi hanya menyantuni dia supaya hadir dalam kemiskinannya. Itu yang keliru. Jangan-jangan yang salah membiarkan dia miskin bukan karena dia nggak bisa keluar dari kemiskinannya. Maka kita turunkan ayat Qur'annya untuk memberikan dampak bagaimana solusinya. Ini kalau kemudian nyari nafkah, rahmatullah, maka diberikan 5 untuk anggota keluarga ini. Awas, ibu jangan berganti peran ya. Sekalipun punya hobi misalnya dan diizinkan oleh suami tanpa mengganggu keadaan di rumah tangga, Anda ingin menyalurkan hobi dagang dan sebagainya dengan syarat tidak mengganggu keadaan di rumah tangga, walaupun Quran mengatakan litashqa, itu agak berat kalau dilakukan. Nyalurkan hobi saja, ya, misal itu boleh tapi tidak disebut dengan nafkah. Ketika Anda ingin mengambil alih, take over tugas suami di sini, ini mencari nafkah, maka mulailah kemudian ada kesulitan di rumah tangganya. Karena Allah hanya akan turunkan rezeki untuk orang ini saja. Sepanjang suaminya masih mampu mencari nafkah. Anda ingin ambil alih, maka muncul masalah. Salah satu masalahnya, walaupun banyak, serasa nggak pernah cukup. Ada masalah lain, masalah lain, masalah lain. Cukup antum mengikuti, tidak perlu berganti peran. Ya. Sekarang turunkan ke sini. Ini sudah selesai, sekarang sunnahnya. Sunnahnya, ini ada infak ya. 2, infak. Sunnah.
Turunkan infak sunnah, ada di Quran surah kedua ayat 215. Ini yang prioritas. Untaian pahalanya ada di Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 262. Kaidahnya, kalau belum bisa memberikan walaupun ada di Quran surah kedua ayat 263-nya. Larangannya ada di Quran surah kedua ayat 264-nya. Kenapa saya turunkan sampai dengan ini semua? Supaya sebelum antum berinfak, keluarkan dulu keutamaan infak. Kalau antum sudah sadar dengan keutamaan infak dan sadar dengan titipan harta harus diapakan fungsinya, maka mudah antum mengeluarkan infak. Kenapa orang jarang ketika mau berinfak sulit dia berikan? Persoalannya bukan karena nggak mau infak, karena dia tidak tahu keutamaan infak. Itu. Dia takut kalau hartanya berkurang karena infak. Padahal Allah janjikan ketika dia berinfak ditambahkan 700 kali lipat paling minimal pada hartanya. 700 kali lipat. Mari kita lihat misalnya. Ini kita simpan dulu karena pertanyaannya terkait dengan masalah hukum infak bagi keluarga yang sunnah sifatnya. Lihat teman-teman, antum punya kelebihan harta ingin infak, siapa prioritas yang pertama? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad, apa dan kepada siapa itu diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak harus yang bagus-bagus. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Sesuai dengan konteks pertanyaan ini. Dia bertanya, saya punya keluarga, saya ingin berikan infak dari situ, boleh enggak? Boleh. Dan itu yang paling utama. Di sebelum antum berinfak pada orang jauh, cari orang terdekat dulu. Sekarang, sebelum dikeluarkan infaknya, antum pelajari dulu keutamaannya. Supaya dengan keutamaan ini, motivasi infak kita jadi bertambah, dan cara berinfak kita jadi benar. Karena ada orang infak tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara turunannya? Satu, ini untuk motivasi. Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Lihat baik-baik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan karena merasa kaya. Karena harta antum Allah yang titipkan. Mudah bagi Allah mengambil harta pada antum. Kenapa cuma antum yang dititipkan? Mudah bagi Allah memindahkan. Sekarang giliran kamu, turun lagi ya. Kemarin saya kasih kesempatan jadi kaya, kenapa nggak digunakan? Saya tukarkan, sekarang kamu turun, bisnis kamu saya turunkan, kemudian saya pindahkan kepada yang lain. Barangkali kamu belum maksimal dengan harta, saya ganti dengan tenaga ya. Supaya ketika bisnis turun, mulai rajin tahajud, mulai rajin puasa, mulai rajin baca Al-Quran. Itu yang saya tunggu supaya saya pahala berikan kepada kamu. Saya pindahkan. Makanya ketika antum dapat titipan kelebihan, pandai-pandai melihat. Mumpung ada titipan harta. Karena kalau sudah diambil, selesai. Kedudukan juga begitu, jangan bangga dulu. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei Allah yang punya kedudukan, mau diambil kapan saja gampang. Lantik, Masya Allah, besok akan dilantik menteri baru. Alhamdulillah. Tebar sana sini ya. Bukan bikin kartu nama. Begitu dilantik mutasi. Masya Allah. Gampang pindah. Apa yang untuk banggakan? Jadi mumpung antum punya kedudukan, lihat, titipan Allah kedudukan, maka buat polisi, kebijakan-kebijakan terbaik yang menghasilkan pahala. Apapun itu. Antum jadi ketua RT, alhamdulillah, bikin surat di komplek. Anjuran untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Antum tidak diminta oleh Allah menentukan berapa banyak yang ke masjid. Antum hanya diminta gunakan kedudukan antum sebelum itu ditukar. Orang lain gantian, tulis, sebarkan. Gak usah peduli berapa yang ke masjid, bukan urusan antum. Urusan antum bikin kebijakan. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan ya Allah di antara kebijakan yang saya berikan ini ya Allah, bisa mengantarkan saya ke surga. Berikan hidayah kepada warga di kompleks saya ya Allah. Kurangi hisab saya ya Allah. Ringankan hisab saya ketika di akhirat nanti ditanya, kenapa kamu tidak ingatkan warga kamu untuk ibadah. Begitu ada satu orang dia ke masjid karena anjuran dari surat antum, antum dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falau adduhu mithla adli fa'ilihi min ghairi an yanqusa min adli syai'. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dikerjakan oleh orang lain, maka dia dapat pahala dari pengerjaan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Sekarang ini infak. Kata Quran, pahalanya paling minimal. Seperti menanam satu benih, tumbuh satu biji, tumbuh 7 tangkai, ya. Dari 7 tangkai, setiap tangkainya 100 kebaikan. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Jadi ketika antum keluarkan, misal 1.000 rupiah, maka di sisi Allah nilainya 700 kali lipat dari itu. 700 kali lipat. Paling minimal. Jangan berhenti sampai sini baca ayatnya.
Teruskan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan. Bagi siapa? Bagi yang tidak pernah hitung-hitungan. Jadi kalau antum berhitung, Allah berikan sesuai hitungan. Hari ini saya belum infak, ada peluang di Masjid Al-Ihsan, kayak itu 7 juta, insya Allah, masya Allah. Begitu lewat 10.000, masukkan 7 juta, lumayan. Maka yang Allah berikan sesuai dengan kadar hitungannya. Tapi ada seseorang yang masya Allah, dia nggak peduli Allah mau berikan berapa. Dengan lelahnya, dengan keringatnya, dia jualan sesuatu. Labanya dia dapat cuma 5.000 tambahannya. Dia berikan karena Allah. Bismillah dia masukkan. Yang seperti ini bukan 700 kali lipat, tapi dilipat gandakan tanpa batas yang bahkan kita nggak bayangkan. Makanya antum kalau memberi sesuatu nggak usah berhitung, masukin aja, masukin. Kalau orang sadar, kalau dengan berinfak bukan berkurang tapi bertambah, maka akan tumbuh motivasi untuk dia berinfak. Dan ketika Allah menambahkan itu, Allah tidak menyebutkan hartanya, Allah sebutkan bagian dari rezekinya. Rizki itu, maaf teman-teman, maaf ya, bukan cuma uang, ketenangan itu rizki, keturunan itu rizki. Mungkin cepatnya keturunan yang antum dapatkan sebagai anugerah dari Allah, mohon maaf, bukan karena antum konsultasi dokter sana sini, mungkin karena infak yang pernah antum turunkan. Ketika antum dapat lebih tenang dalam persoalan kehidupan, mungkin bukan karena solusi datang salah satunya, mungkin karena antum pernah berinfak dalam kehidupan. Tidak ada ruginya. Infak memberikan penambahan rizki yang tidak hanya dalam bentuk ukuran yang dipegang, kadang-kadang dalam bentuk yang tidak bisa kita pegang. Dan yang tidak bisa dipegang itu lebih banyak daripada yang terpegang. Ketenangan lebih banyak daripada 1 miliar yang dipegang. Pilih 1 miliar gelisah atau 1 juta tenang. Saya tahu antum pengen pilih 1 miliar gelisah, 1 miliar tenang. Saya tahu saya. Makanya saya berikan 2 saja, tidak pada yang ketiga. Cuman tabiat antum maksa. Itu masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, maka saya sarankan pertama, teruskanlah kemudian infak itu, dan saran saya coba diskusi dengan suami supaya pelajari dulu sebelum memutuskan sesuatu. Sehingga ada motivasi yang kuat di dalamnya. Yang kedua, ingat, harta dikeluarkan sepakat dengan suami, tapi saat yang bersamaan salah cara mengeluarkannya, itu pun bermasalah. Ria itu bisa menghancurkan infak. Quran surah kedua ayat 264. Ya, kata-kata yang tidak menyenangkan itu juga menggugurkan infak. Makanya ayat 263-nya berbunyi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata yang baik itu lebih bagus dibandingkan ngasih, tapi masih menyisipkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Misal, tadi keluarganya dikasih karena miskin kan? Baik, Kak, inilah buat kakak insyaallah, mudah-mudahan nutup ya kehidupan selama sebulan dan sebagainya. Aduh terima kasih, kamu selalu bantu saya, mudah-mudahan kamu dapat rezeki dan sebagainya. Gak usah seperti itu, kakak kan miskin. Miskin kan layak dapat infak. Saya mah cuma dapat titipan untuk orang miskin. Masya Allah. Itu nyelekit ya. Kadang lebih dahsyat dibandingkan uang yang keluar. Nah yang seperti itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Di antum boleh untuk sementara katakan yang baik-baik kalau belum bisa memberikan. Nah sekarang persoalannya adalah infak itu dikeluarkan untuk membantu orang lepas dari kemiskinan, bukan untuk disuapi supaya miskin. Makanya visi kita mesti dirubah. Coba lihat kemampuannya apa, berikan bimbingan, kasih modal dia, bahkan berikan perjanjian. Bisa dulu diikat misalnya dengan pinjam meminjam. Kasih, kamu punya kemampuan begini ya, ayo saya bukakan toko begini, saya dampingi, ayo kamu yang jadi ini, nanti digaji dari situ. Dia keluar dari zona itu. Bahkan ketika gajinya diberikan, tuh bisa tambahkan untuk motivasi kepada dia. Bahkan itu pos untuk infak sebetulnya. Tapi diberikan dengan cara yang berbeda. Maka diterimanya baik, dan dia lebih berkembang, dan dengan izin Allah, insya Allah bisa keluar dari zona itu. Paham ya? Kecuali memang jika Allah berkehendak, dia ada dalam keadaan itu sampai wafatnya, karena di situ mungkin meraih surganya. Ya, dengan cara-cara yang lebih baik tentunya. Jelas ya? Saya kira demikian.